Hai guys, selamat datang di channel POV, sebuah channel yang membahas alur film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mighty Joe Young. Film yang mengisahkan persahabatan antara seorang gadis yang bernama Jill dan Joe, seekor gorila raksasa. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk langsung saja simak videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Film dimulai dengan adegan Dr. Ruth yang seorang ahli primata bersama anak gadisnya yang bernama Jill yang sedang mengamati kawanan gorila yang berada di hutan lindung. Tiba-tiba salah satu anak gorila berlari dan Jill yang berlari mendekat ke anak gorila tersebut. Kemudian mereka berdua bermain petak umpet. Di perjalanan pulang menuju rumahnya yang berada di sekitar hutan, Jill bilang kepada ibunya bahwa anak gorila itu adalah Joe. Tapi ibunya tidak percaya karena Joe masih berumur 6 bulan. Siang berganti malam ketika Dr. Ruth yang menyuruh Jill untuk tidur sembari membicarakan tentang Joe, anak gorila yang luar biasa. Tiba-tiba seorang bernama Quelly masuk ke kamar Jill untuk memberitahu kepada Dr. Ruth bahwa ada pemburu liar memasuki hutan. Mereka pun bergegas ke hutan bersama timnya. Jill yang dilarang ikut oleh Quelly diam-diam membuntuti mereka. Para pemburu dengan suara kerincing-kerincing rantai kunci menemukan rombongan gorila. Pemimpin mereka, Andres Tracer, berhasil menembak salah satu gorila, yaitu Ibu Joe. Setelah membunuh ibunya, Stasser hendak menangkap Joe, namun Joe berontak menggigit ibu jari dan telunjuk Stasser sampai patah. Saat itu juga Dr. Ruth datang dan membawa kabur Joe. Akan tetapi saat ia berlari sambil menggendong Joe, Stasser menembaknya. Dr. Ruth terjatuh dan Joe terlempar. Joe lari ketakutan bertemu dengan Jill dan bersembunyi di semak-semak. Karena gagal menemukan Joe, Stasser mengajak rekan-rekannya untuk pulang. Dia bersumpah akan membalas dendam atas apa yang dilakukan Joe terhadapnya, sambil berteriak monstrule, monstrule. Mengetahui para pemburu sudah pergi, Jill dan Joe menemui Dr. Ruth yang terkapar karena luka tembakan. Di sini Dr. Ruth meminta kepada anaknya Jill untuk berjanji menjaga Joe. Jill pun menyetujui permintaan terakhir ibunya, dan pada akhirnya Dr. Ruth meninggal. Dari sinilah kisah persahabatan antara Joe dan Jill dimulai. 12 tahun kemudian, seorang ahli zoologi bernama Greg datang ke tempat di mana Joe dan Jill tinggal. Di sana ia bertemu Pindy dan rekan-rekan pemburu bayaran untuk mengawalnya dalam melakukan penelitian habitat hutan tersebut. Singkat cerita, mereka sudah berada di hutan dan menangkap seekor macan tutul. Pindy tidak percaya dengan apa yang dilakukan Greg. Greg hanya mengambil sampel darah macan tutul tersebut dan menyuruh Pindy untuk melepaskannya. Namun, sebelum mereka melepas macan tutul, mereka dibuat kaget dengan kedatangan gorila raksasa setinggi hampir 5 meter dengan berat 900 kg, yaitu Joe yang kini sudah tubuh besar segede gaban. Greg dibuat penasaran dengan gorila raksasa itu. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk mengejar Joe. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Joe dan mobil Greg bersama rekan-rekannya. Namun mereka gagal mendapatkan sampel darah Joe. Akan tetapi Greg tidak menyerah. Setelah dia menyuruh Pindy dan teman-temannya untuk pulang, ia berupaya mencari Joe sendirian ke hutan. Akhirnya Greg menemukan jejak telapak kaki Joe. Saat Greg hendak mengambil gambar telapak kaki Joe, Joe muncul dan menyerangnya. Beruntung, Jill yang kini sudah dewasa datang tepat waktu dan meminta Joe untuk melepaskan Greg. Karena hal tersebut, Greg pingsan dan dibawa ke klinik di daerah dekat hutan. Setelah sadar, Greg keluar dari klinik. Ia merekam aktivitas di sekitar klinik dan melihat wanita yang menyelamatkannya. Lalu Greg mengikuti Jill yang pergi ke hutan. Dia dibuat kagum oleh hal yang dilakukan Jill. Ketika Jill menyorotkan senter dan bersiul, Joe muncul mendekati Jill. Joe dan Jill kemudian bermain petak umpet. Saat giliran Joe yang berjaga, Joe mencari Jill yang sembunyi. Joe malah menemukan Greg di balik pohon pisang yang sedang merekam aktivitas mereka. Joe pun meraung, marah dan hampir menyerang Greg, tapi sebelum itu terjadi, Jill datang dan meminta Joe untuk pergi. Sembari pergi, Joe menampar Greg. Jill yang mengetahui Greg merekam Joe marah dan merusak kameranya. Hal itu ia lakukan karena ia tak mau orang-orang di luar sana mengetahui keberadaan Joe, sebab akan mengancam keselamatan Joe.
Di sini Greg menyarankan kepada Jill untuk membawa Joe ke cagar alam buatan, tempat di mana ia bekerja, di mana Joe akan mendapatkan fasilitas yang lengkap dan aman dari pemburu. Walaupun sempat menolak, akhirnya Jill setuju, karena ia melihat makin banyak pemburu berdatangan ke tempat mereka tinggal. Namun, dengan syarat Jill yang akan bertanggung jawab atas Joe di cagar tersebut. Lalu mereka OTW ke cagar menggunakan truk Optimus Prime untuk mengangkut Joe. Tak lama akhirnya mereka sampai ke cagar. Di sana Greg memperkenalkan Jill dengan Dr. Harry Ruben dan Dr. Cecily Banks, pengelola tempat tersebut. Keesokan harinya, datang ketua Dewan Konservasi Elliot Baker menemui Dr. Harry dan Dr. Banks untuk melihat Joe. Ketika mereka sampai di habitat Joe, Joe tidak terlihat, sehingga membuat Dr. Harry masuk ke habitat Joe untuk memancing Joe menggunakan makanan. Tiba-tiba alarm dari habitat Joe berbunyi. Jill yang sedang berada di dalam kamar langsung berlari menuju habitat Joe. Di sisi lain, para petugas jagar juga berlarian ke sana. Sesampainya di habitat Joe, Jill yang awalnya mengira Joe sedang mengamuk, akhirnya Jill tenang karena mengetahui Joe hanya ingin bermain petak umpet. Jill menyuruh Dr. Harry untuk melompat keluar dari balik pohon dan mengatakan, "Kau temukan aku." Dr. Harry akhirnya melakukan saran dari Jill, dan setelah itu Joe dan Jill bermain petak umpet. Ketua Dewan yang menyaksikan kejadian tersebut kagum kepada Jill dan menyuruh Dr. Harry untuk memasukkan Jill sebagai petugas cagar yang resmi. Di planet lain, Andreas Stasser dan rekannya Kurt sedang kagum melihat berita tentang Joe di televisi. Saat Jill dan foto Dr. Ruth muncul di TV, mereka pun teringat bahwa Joe adalah bayi gorila yang menggigit ibu jari dan telunjuknya sampai patah. Stasser meminta Kurt memesan tiket ke Amerika untuk menuju reservasi tempat Joe tinggal untuk melakukan misi balas dendam. Singkat cerita, Stasser dan Kurt sudah sampai di cagar tersebut. Ketika Kurt berjalan bersama rombongan tur, dia pergi sendirian menuju habitat Joe. Di depan Joe, ia mengeluarkan dan menggoyangkan rantai kunci. Joe yang mendengar suara kerincing-kerincing rantai kunci pun langsung marah, karena mengingatkan Joe kepada tragedi pembunuhan ibunya yang dilakukan para pemburu. Joe hendak keluar dan menyerang Kurt namun terhalang pagar yang dialiri listrik. Karena hal tersebut, Joe mengamuk sampai malam hari. Jill dan Greg yang sedang berkencan tiba-tiba mendapatkan notis Joe Trouble dari semacam alat yang saya tidak tahu namanya. Mereka langsung menuju habitat Joe. Sesampainya di sana, Jill melihat Joe sedang mengamuk dan merusak habitatnya. Walaupun Jill berhasil menenangkan Joe dengan lagu Nina Bobo, ia merasa bahwa Joe sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Jill menemui Elliot Baker dan meminta supaya pesta acara amal yang akan dilaksanakan di dekat habitat Joe untuk ditunda. Karena Jill merasa Joe sedang tidak menjadi dirinya. Namun Elliot menolak dan tetap akan melaksanakan acara pesta tersebut. Saat Jill keluar dari ruangan Elliot, dia bertemu dengan Andre Stasser. Kemudian mereka berdua mengobrol. Di sini Stasser mengaku bahwa dia adalah sahabat lama ibu Jill. Dan dia juga menyarankan untuk memindahkan Joe ke cagar raja yang ia kelola di Botswana. Jill belum menyadari bahwa Stasser adalah pemburu yang membunuh ibunya dan ibu Joe. Pada malam hari, saat pesta dimulai di dalam tenda, Stasser dan Kurt berjalan keluar menuju habitat Joe. Dan lagi, kerincing-kerincing. Kurt menggoyang-goyangkan rantai kuncinya di depan Joe. Joe auto marah, ditambah lagi kemunculan Stasser yang membuatnya makin teringat dengan kejadian pembunuhan ibunya. Kemudian Stasser dan Kurt kembali ke dalam tenda. Raungan kemarahan Joe membuat Jill dan Greg yang berada di dalam pesta menjadi cemas. Tiba-tiba, Joe masuk ke dalam tenda dan mengamuk mencari Stasser dan Kurt. Semua orang yang berada di dalam tenda berlarian ketakutan. Greg berhasil menghentikan Joe dengan menembakkan bius. Karena kejadian itu, Joe akhirnya dipindahkan ke bunker yang diperkuat baja. Tak tega melihat Joe dikurung, Jill meminta Greg untuk membantunya membawa kabur Joe. Dan pada malam hari, Jill, Greg, dan Cecily langsung mengeksekusi rencana Jill. Baru saja mereka membuka pintu kurungan Joe, petugas yang menjaga bunker masuk dan menurunkan laras panjang ke arah mereka. Tapi Jill berhasil menembakkan bius ke petugas tersebut yang membuatnya pingsan. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Joe dari bunker dan memasukkan Joe ke dalam truk Optimus Prime lagi, yang kali ini dikemudikan oleh Stasser dan Kurt. Mereka berencana membawa Joe ke cagar milik Stasser di Botswana.
Jill tetap mempercayai Stasser karena sampai saat ini dia belum mengetahui siapa Stasser yang sebenarnya. Ketika Jill dan Stasser sudah OTW, datang dua petugas yang baru saja selesai membersihkan tenda. Mereka menemukan rantai kunci. Melihat itu, Greg pun terkejut karena ia tahu itu adalah alat yang digunakan para pemburu. Saat petugas membicarakan ciri-ciri dua orang yang membawa rantai kunci itu, Greg langsung bergegas mengejar Jill dan Stasser. Greg akhirnya tahu kalau Stasser dan Gert adalah pemburu. Di dalam truk, Jill melihat ke tangan Stasser. Stasser yang mengetahui hal itu langsung menjelaskan kejadian yang membuat tangannya seperti itu. Kemudian Stasser mengucapkan monstrule, monstrule. Mendengar kata itu, Jill pun teringat kejadian 12 tahun lalu. Akhirnya ia menyadari bahwa Stasser adalah pemburu yang membunuh ibunya. Beberapa saat kemudian, ada mobil yang mengejar truk yang dinaiki Jill dan berulang kali menekan klakson. Jill yang melihat dari spion menyadari bahwa itu Greg. Jill pun melompat keluar dari truk sambil berteriak menyuruh Joe untuk keluar. Lalu Jill dan Greg masuk ke dalam mobil dan mengejar Joe yang masih di dalam truk. Joe yang melihat dari lubang ventilasi bahwa Jill melompat dari truk dan mendengar teriakan Jill, Joe langsung berontak, menggoyangkan truk tersebut dan pada akhirnya truk terguling sehingga membuat jalanan menjadi macet dan kekacauan pun terjadi. Dengan satu pukulan, Joe berhasil membobol box truk tersebut dan keluar dari truk. Orang-orang yang berada di jalanan pun ketakutan. Joe melompat dari truk dan menyusuri jalanan mencari Jill. Ketika mobil polisi sudah makin banyak berdatangan, Joe melompat ke atap sebuah bangunan. Greg dan Jill sampai ke posisi truk yang terguling. Mereka tidak mendapati tanda-tanda Joe berada di sana. Namun Greg memiliki ide untuk mengikuti helikopter milik polisi. Entah bagaimana ceritanya, Joe sudah berada di tempat yang ada tulisan Hollywoodnya. Pada saat itu juga, ia melihat lampu sorot pasar malam yang ia kira adalah sorotan dari senter Jill. Kemudian ia pun bergegas ke arah lampu tersebut. Di sisi lain, Stasser dan Gert yang baru keluar dari truk melihat Greg dan Jill. Stasser langsung mengekang senjata untuk membunuh Jill, namun Jill sudah naik mobil dan pergi duluan. Lalu Stasser dan Gert mengejar Jill menggunakan mobil dari orang yang mereka begal. Kembali ke Joe. Joe yang sedang berjalan menuju pasar malam tiba-tiba ditemukan oleh polisi yang mengendarai heli. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Joe dan heli yang membuat Joe masuk ke sungai akibat tembakan dari heli. Saat Joe berlari melewati bawah jembatan, ia tak terlihat. Para polisi mengira Joe kabur melalui terowongan yang ada di bawah jembatan. Namun sebenarnya Joe menggantung di bawah jembatan. Setelah mengetahui heli sudah pergi, Joe melanjutkan perjalanan menuju sorotan lampu. Jill yang berada di dalam mobil melihat lampu sorot, meyakini bahwa Joe menuju ke lampu sorot tersebut. Langsung saja mereka gas menuju pasar malam. Ketika Joe sampai di pasar malam, Joe kecewa saat mengetahui bahwa cahaya itu bukan berasal dari senter Jill, melainkan dari lampu sorot. Kemudian Joe jalan-jalan di pasar malam. Tentu saja kedatangan Joe membuat orang-orang ketakutan dan suasana di pasar malam menjadi kacau. Tak lama kemudian, Jill dan Greg sampai ke pasar malam, dan pada saat itu juga Stasser sudah berada di sana, bersiap untuk menembak Jill. Dan saat Stasser menekan pelatuk senapan, Gert mendorong senapan itu yang membuat peluru menyasar ke arah lampu sorot. Lampu sorot pun meledak dan mengakibatkan kebakaran. Karena ulah Gert, Stasser marah dan memukul Gert menggunakan senapannya. Di sini Greg membantu mengevakuasi orang-orang yang berada di lokasi kebakaran, sedangkan Jill melanjutkan mencari Joe. Jill berhasil menemukan Joe dan berteriak memanggil Joe. Tak disangka saat Jill berjalan menuju Joe, ia bertemu Stasser, yang langsung saja menodongkan pistol ke arahnya. Stasser tidak menyadari bahwa Joe sudah berada di belakangnya. Joe kemudian mengangkat Stasser dan melemparkannya ke arah sumber listrik, dan Stasser pun tewas tersengat listrik. Jill dan Joe menemui Greg dan berniat untuk pergi dari pasar malam, namun terlambat. Para polisi dan penembak jitu sudah sampai ke lokasi tersebut. Jill dan Greg berupaya menghalangi para polisi dan memohon untuk tidak menembak Joe. Sementara itu Joe melihat ada anak kecil yang terjebak di komedi putar. Joe langsung memanjat ke komedi putar tersebut untuk menolong anak itu. Saat polisi bersiap untuk menembak, tiba-tiba ada ibu-ibu datang yang melapor bahwa ia kehilangan anaknya. Jill yang sedang menyaksikan aksi Joe memanjat komedi putar, melihat ada anak kecil yang terjebak di atas komedi putar. Akhirnya Jill tahu kalau Joe sedang berusaha menyelamatkan anak kecil tersebut. Ketua polisi pun menyuruh anak buahnya untuk tidak menembak. Walaupun sempat kesulitan, Joe berhasil menyelamatkan si bocil dan menggenggamnya. Namun, saat Joe hendak turun, tiba-tiba komedi putarnya roboh, dan Joe pun terlempar ke tanah hingga pingsan. Jill yang melihat Joe tergeletak langsung menangis, mengira kalau Joe sudah meninggoy. Saat Jill rebahan diketek Joe,
Joe siuman dari pingsannya. Greg yang sedang menghalangi kerumunan orang yang berusaha mendekati Joe langsung berlari ke arah Jill dan Joe. Greg mengatakan kepada Jill bahwa Joe harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Namun Jill bingung karena tidak memiliki biaya. Tiba-tiba bocil yang baru saja diselamatkan Joe memberikan uang kepada mereka. Lalu semua orang yang berada di sana ikut memberikan uang untuk Joe. Berkat semua kontribusi orang-orang untuk Joe, Jill dan Greg berhasil membeli dan membawa Joe ke rumah barunya. Sebuah cagar yang luas yang tentunya lebih aman. Di akhir cerita, diperlihatkan Jill sedang meresmikan rumah baru Joe. Mereka sangat bahagia dan Joe juga sangat bahagia berada di rumah barunya. Begitulah ceritanya. Sebuah film yang menurut saya sangat keren untuk ditonton. Dan semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.